Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Suryo di Ningrat Channel. Adapun materi kajian kita di malam hari ini adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, logika, dan disiplin ilmu. Oke, kita mulai. Bismillah. Tahap awal dalam mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak sama dengan sifat makhluk beserta isinya. Sebagai contoh, manusia. Manusia itu sifatnya pelupa. Sifatnya itu lemah. Sifatnya itu mau menang sendiri. Sifatnya itu sombong, sifatnya itu iri, dengki, dan lain-lain. Itulah yang namanya sifat. Berbeda dengan sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu tidak pernah yang namanya lemah, pelupa, tidak ada yang namanya iri, dengki, sombong. Kalaupun sombong, ya itulah mutlak maksud saya. Kesombongan itu mutlak kepada dia. Sifat manusia itu lemah. Mustahil juga Allah itu lemah. Sifatnya manusia itu tidak kuasa. Sifatnya Allah kuasa. Sifatnya manusia itu mustahil menyelesaikan satu bentuk permasalahan. Bagi Allah sangat mudah. Jadi antara sifat manusia dengan sifatnya Allah adalah kebalikan. Jadi di sini sahabat-sahabat Nusantara agar lebih mudah memahaminya dengan kajian kita malam ini. Jadi sifat Allah itu maha, sifatnya manusia lemah. Kita titik beratkan di situ. Apalagi yang namanya makhluk ataupun hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, jelas pasti berbeda. Yang kedua, af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya perbuatannya. Perbuatannya itu tidak memerlukan memikir, tidak mendahului sebab akibat. Contoh, jika kita mengangkat suatu benda, itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, kita bisa mengangkat beban berat mungkin 50-300 kg. Jika udah sampai ribuan kilogram, kita tidak bisa mengangkatnya. Nah, af'alnya Allah tentu akan mudah. Tentu akan gampang. Nah, di sini lebih gampang, lebih rileks, lebih transparan dalam kajiannya. Jadi perbuatan manusia lemah, perbuatannya Allah kuat. Itulah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan af'alnya manusia. Dipahami sahabat-sahabat Nusantara? Kita lanjut yang ketiga. Nama-nama Allah ataupun asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama-nama Allah ini terpuji, lagi mulia, lagi tinggi, lagi agung. Berbeda dengan nama-nama manusia. Sifatnya doif, sifatnya lemah. Jadi tidak ada namanya Allah itu bodoh, tolol, bego, nggak ada.
Tapi kalau manusia ada, bahkan disematkan dengan nama binatang. Ya kan? Jadi berbeda asma ataupun nama-nama Allah yang maha tinggi lagi agung. Manusia itu identik dengan nama-nama bermacam-macam. Jadi dibandingkan dengan namanya Allah, tentu tidaklah sama. Maha perkasa, tentu manusia keperkasaannya ada batasnya. Manusia itu pintar, tentu Allah maha pintar. Manusia sombong, tentu Allah maha sombong. Manusia itu kaya, tentu Allah yang maha kaya. Manusia itu lembut, tentu Allah ya Latif yang maha lembut. Nah, disinilah nama-nama Allah itu berbeda dengan nama-nama manusia. Jadi disinilah logika kita, disiplin ilmu kita, bahwasanya kita menyadari bahwa apapun gelar pangkat dan jabatan kita, kita tidak pantas dipuji. Maka alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Itulah nama-nama atau asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Yang keempat adalah wujud. Jika manusia, alam semesta, bumi beserta isinya, wujudnya begitu luas alam semesta. Bumi itu begitu luas wujudnya. Samudra itu begitu luas. Tetapi itu hanya setitik. Setitik bahkan mungkin sedebu tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujudnya dikatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi tidak ada wujud alam semesta, manusia, bumi beserta isinya, pangkat dan jabatan itu sebesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah dipahami, sahabat-sahabat Nusantara? Jadi berbeda, apalagi dalam pengkajian, kita banyak melihat channel YouTube mengkaji tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bahkan disandingkan alam semesta itu manifestasi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah salah? Di sini bukan salah atau benar, tetapi mendudukkan paham, mendudukkan disiplin ilmu logikanya yang harus diperbaiki. Jadi nggak mungkin alam semesta ataupun manusia mewakili daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai salah kaji, jangan sampai salah dimengerti. Karena jika seseorang memahami daripada keempat tadi ini, yaitu sifat-sifatnya Allah, af'alnya Allah, asmanya Allah, dan terakhir wujud, maka akan menimbulkan keraguan-raguan atau manusia abu-abu. Disitulah terkadang dibenturkan maksud saya dengan ilmu filsafat. Bahkan sering didengungkan oleh Marcus Aurelius bahwa manusia abu-abu, tidak ada yang sempurna, bahwa manusia itu kebenarannya diragukan. Nah, inilah kalau dibenturkan dengan filsafat. Spiritual daripada Islam, Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas. Sudah tidak terbantahkan 1400 tahun lebih. Kalau dibandingkan penelitian Markus, siapa sih Markus itu? Apakah Markus itu melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bentuk daripada disiplin ilmu bukanlah kekakuan, tetapi fleksibel dalam kaku. Kaku yaitu fleksibel. Artinya rileks.
Kalau dalam ilmu tenaga dalam namanya Tai Chi. Nah, oke, sahabat-sahabat Nusantara, mudah dipahami? Jadi banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa bahkan memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya menceritakan ketololan, menceritakan kebodohan, menceritakan dogma doktrin agar diakui bahwa dia berilmu, padahal tidak. Inilah yang harus sahabat-sahabat pahami dan dimengerti. Jadi terkadang orang level terakhir ini ujud. Jadi kalau cerita ujud dicari ujudnya. Bukan daripada pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi. Kan terjadi kontradiksi. Di mana wujud tapi meliputi. Bingung nggak seperti itu? Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada, keempat tadi ini menjadi dasar disiplin ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini langkah pertama, belum langkah selanjutnya. Apa itu, Pak, langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah yang kelima, penyempurna daripada yang keempat ini tadi, yaitu sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, asma-asmanya Allah, dan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dibungkus dalam satu kesatuan, yaitu beriman kepada Allah. Bagaimana menjabarkan, menganalisa, mengolah daripada iman ini, sahabat-sahabat Nusantaraku yang sangat kucintai? Jadi jika ada seorang ulama, seorang paranormal, seorang praktisi, seorang suhu, dan lain-lain sebagainya, jika menceritakan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, itu tidak benar. Justru kebenaran dialah, yaitu kesalahan dia. Jadi sudah sangat jelas sekali di Al-Quran itu sendiri sudah dikatakan beriman kepada Allah. Inilah kadang-kadang filsafat selalu membentur-benturkan. Maka saya bilang filsafat itu sebagai pendukung. Filsafat itu sebagai referensi, sebagai refleksi kita untuk memahami daripada ilmu-ilmu Allah dalam mengenalinya. Jangan menjadi satu pemahaman. Inilah bedanya ajaran daripada Al-Quran dengan ajaran filsuf-filsuf barat. Hati-hati sahabat-sahabat Nusantara, jangan terkecoh. Nah, di sini nanti dikatakan semua itu tergantung hati. Nah, sebelum masuk ke hati, tentu ke logika dulu, baru masuk ke hati. Hati merasakan benar atau salah. Jadi jika disiplin ilmu atau logika ilmu tidak digunakan, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu kebenaran yang hak atau malah kebatilan? Tipis sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jangan sampai terkecoh. Lihat dan perhatikan sejarah-sejarah Nabi yang tertuang di kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Kita kupas satu-satu. Sahabat-sahabat Nusantara pasti pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bapak ketauhidan. Di berbagai negara, agama, bangsa menganut daripada paham ini tadi. Di kita namanya Ibrahim, mungkin kalau di Hindu, Buddha dengan nama-nama yang lain. Kita pembahasannya patron kita di Quran. Jadi kalau kita kuliah, kalau kita itu mengambil jurusannya
hukum, tentu yang kita bahas adalah hukum. Jangan bahas biologi, jangan bahas pertanian, jangan bahas yang namanya itu tata negara. Nanti keblinger, nanti pusing sendiri. Masa jurusannya hukum bicaranya biologi? Gimana ceritanya sahabat-sahabat Nusantara? Patronnya apa? Inilah spiritual keimanan yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Jangan dibenturkan dengan filsafat. Kalau filsafat barat itu bisa benar, bisa salah. Tetapi kita bicara tentang keimanan, pasti salah, pasti benar. Silahkan direnungkan. Kita kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Saat itu Ibrahim berfilsafat mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke sebuah bukit menghancurkan patung-patung. Dia lihat ada patung paling besar, ya kan? Dikalungkannya rantai, segala macam kampak di situ, sehingga umat daripada orang tuanya menghakimi, menuduh bahwasanya Ibrahim telah menghancurkannya. Ibrahim menggunakan filsafat saat itu. Ya tanya aja lah patung yang paling besar itu. Dia kok yang hancurkan? Nah, masyarakat tersebut mengatakan Ibrahim gila. Mana mungkin patung yang besar itu bisa menghancurkan? Loh, kalau nggak bisa ngapain kalian sembah? Mereka terdiam dan akhirnya Ibrahim pun berusaha untuk dibakar. Iya kan? Tapi sebelum pembakaran itu kan Ibrahim mencari Tuhan. Dikiranya matahari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah filsafat. Ternyata bukan. Dikiranya gunung. Ternyata bukan. Dikiranya samudra. Dikiranya bukan. Dikiranya juga lagi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan. Oh, ternyata bukan. Itulah filsafat. Akhirnya filsafatnya mentok. Filsafatnya mandek. Filsafatnya bingung keblinger. Ampun, kata filsafat. Maka hati mengatakan di situ, hai orang-orang beriman. Saat itu Ibrahim tidak tahu Allah itu bernama siapa. Dia di mana? Dia hanya mempercayai imannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam itu ada. Tidak ada sebab, tidak ada akibat, tidak ada mikir. Kalau filsafat kan kritis dia kan. Ini bagaimana, itu bagaimana, dari mana. Ya kan, itulah filsafat barat. Berbeda dengan spiritual Al-Quran. Dia murni terjaga. Inilah Ibrahim, bapak ketauhidan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berfilsafat, akhirnya dia mentok. Maka dia kembali kepada hati nuraninya. Maka hati itu tempatnya iman, tempatnya cahaya, tempatnya kebenaran, tempatnya hakul yakin, pasti salah, pasti benar. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, renungkan, pikirkan kejadian ini. Selanjutnya kisah Nabi Musa. Ini juga berfilsafat. Logikanya kan aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya mencoba, menerawang, menganalisa, menerjemahkan. Aku ingin berjumpa kepadamu ya Allah. Maka saat itu Allah berfirman, hai Musa, jika memang gunung di sebelahmu itu sanggup menerima cahayaku ini, maka kau juga akan sanggup. Itu pun masih ngotot, masih berfilsafat dia Musa itu. Ngotot juga. Akhirnya apa? Hancur lebur dia. Itulah Musa berfilsafat, mentok. Maka kembali kepada fitrahnya, yaitu hati nurani, iman. Bagaimana dengan Isa? Isa juga sama, dibilang anaknya Allah, anaknya Tuhan. Nah, ini juga sama. Maka saat itu juga dia diselamatkan. Inilah filsafat-filsafat kita renungkan sahabat-sahabat. Jadi sejarah hebat di luar sana,
filsafat barat, nggak ada apa-apanya dengan sejarah kenabian kita, kecil sekali itu. Maka dalami Al-Quran itu, jangan dalami filsafat. Kalau dalami filsafat nanti lama-lama jadi ateis, nggak punya Tuhan, ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan sunnah Nabi. Itu sudah pasti, sahabat-sahabat. Itulah manusia yang abu-abu, manusia dengan keraguan-raguan. Jika dia berbicara hati, hatimu kotor. Kalau memang kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya patronnya Quran dong yang dibahas. Kenapa kita membahas filsafat orang-orang barat? Apa gunanya? Biar kelihatan keren, biar kelihatan intelektual, biar kelihatan akademis gitu loh. Aduh, aduh, aduh. Tapi bicara hati, di mana hatimu? Apakah sudah bicara hatimu kepada dirimu? Mana hati itu? Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, kita tetap kritis dalam hal pembelajaran. Itu baik, tetapi jangan kita sombong. Jangan kita itu merasa kita bisa. Saya di sini hanya menyampaikan, saya orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Cuman ya sedikit ilmu ini mencoba membagikan edukasi kepada sahabat-sahabat Nusantara. Jadi kalau kita bicara seorang sosok manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di seluruh alam semesta ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak sering membahasnya? Sahabat-sahabat Nusantaraku yang sangat kucintai, kenapa bicara Markus, bicara filsafat barat, orang-orang barat, Yahudi segala macam, ngapain? Kita kan sudah ada panutan kalau kita memang seorang yang mukmin ataupun muslim yang sejati. Tentu patronnya Quran, jangan patronnya yang lain. Ini kan dagelan ini sahabat-sahabat Nusantara. Ujung-ujungnya subscriber. Nah, ujung-ujungnya ujub dunia. Dia bilang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara panah, melepaskan dunia, melepaskan unsur-unsur dunia, jujur, ikhlas, la haula, itu apa? Apakah benar seperti itu perkataannya? Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun kalian berada yang sangat saya cintai, bukan saya larang kalian berfilsafat, silahkan saja, tetapi peganglah teguh kembali kepada sunnah dan Al-Quran Nabi. Karena Nabi Muhammad telah berpesan kepada kita, jika kalian bingung, jika kalian ragu, kembali ke Al-Quran, kembali kepada sunnahku, maka akan selamat dunia akhirat. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, nah disinilah letak daripada kebingungan kita, bahwasanya tafsir dan daya hayal, imajinasi kita dipaksa untuk menghayal dan berimajinasi. Boleh, tetapi ingat jangan melampaui batas. Ini kan disuruh kita melampaui batas, akhirnya apa? Cuci otak dengan paham tafsir yang ada saat ini, sehingga kita kebingungan. Jadi sahabat-sahabat nggak usah bingung, lihat aja di situ Al-Quran apa maknanya, apa artinya, dalamin daripada kalau perlu ya balagho, syorob, nahu, mantiknya perlu dipelajari, tajwidnya perlu dipelajari, ya kan? Lihat ayat dan artinya, ya renungkan saja, diskusi, pahami, itu sudah lebih dari cukup. Nggak usah berfilsafat. Kalau berfilsafat nanti malah kebingungan. Itu membuat orang, ya kalau saya bilang ya, orang pintar ini kan permainannya orang bodoh gitu loh. Orang pintar ini ya permainannya orang licik. Orang licik kalah sama orang beruntung. Kan gitu sahabat-sahabat Nusantara. Jadi terkadang yang membedakan di sini adalah paham-paham daya khayal tafsir yang dibuat satu pemahaman dipaksakan, dibenturkan dengan kita saat ini. Maka kita sebagai umat, sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita harus memilih channel YouTube yang bermanfaat, karena memang itu nutrisi bagi keimanan dan akal kita yang sehat. Jangan sampai menjadi virus sehingga merusak sistem
Itulah namanya orang-orang terkadang Islam radikal, yaitu menjadi teroris, bunuh diri, segala macam, mengakibatkan daya akalnya, logika ilmunya tidak ada. Akhirnya mencelakai dirinya dan keluarganya. Jadi bisa saya katakan dogma secara tidak langsung. Mungkin inilah yang dikatakan 73 firqah, yaitu satu yang dianggap mereka paling benar. Kalau saya enggak, saya hanya sekedar menceritakan, edukasi, enggak percaya juga enggak ada masalah. Tetapi hati kita kan ada, bisa merasakan apakah kebenaran yang saya sampaikan ataukah kemunafikan. Itu kembali kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Jadi kalau bicara hati nggak cukup, harus ditambah lagi satu lagi, yaitu hati-hati. Nah, itu baru benar. Hati-hatilah dalam menyikapi channel-channel YouTube yang berbaur tasawuf, yang berbaur ma'rifatullah, yang berbaur filsafat, yang berbaur paranormal, yang berbaur klinik, dan lain-lain. Harus hati-hati, nggak cukup pakai hati aja. Double dia, hati-hati. Jadi pada poinnya di sini adalah ilmu Allah jangan ditanya. Kalau ilmu dunia silahkan Anda kritis. Karena ilmu Allah cukup diimani. Cukup dijalankan. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Bukan kepada akalmu dan bukan kepada yang lain. Itulah saripati ataupun pemahaman yang ingin saya sampaikan. Artinya perintah Allah ya harus dikerjakan. Larangannya ya dijauhi. Itulah kuncinya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami, semoga dimengerti. Jika ada tutur kata yang salah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.